Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kesombongan. Kata Bang Haji, itu kesombongan, itu keangkuhan, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh seluruh alam. Ini kesombongan ini serius loh, masalah besar ini. Jangan dikira masalah sepele. Kisah iblis terusir dari surga, kisah iblis dikutuk, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu kan karena masalah kesombongan saja. Kelihatannya sepele tapi krusial, penting. Orang-orang yang di sekeliling kita yang sudah ada kesombongan dalam hatinya menjadikan pergaulan tidak nyaman, betul? Bahkan orang-orang alim, ulama-ulama, para ahli agama, ketika sudah ada kesombongan dalam hatinya, terutama tentang keilmuannya, kesombongan terhadap orang-orang awam, manusia-manusia biasa, itu juga masalah. Ya mungkin dia tawadhu kepada Allah, takwa kepada Allah, tetapi mulutnya, sikapnya, tingkahnya, celotehan-celotehannya, candaan-candaannya tidak bisa terlepas dari kesombongannya itu. Ada orang yang seperti itu, betul? Kesombongan dengan kekayaannya, walaupun dia menutup-nutupinya, tetapi selalu terkesan ada dan nampak dalam pergaulan, pasti ketahuan, pasti terasa oleh orang, betul? Bahkan setelah Allah mengusir iblis karena kesombongannya, dalam sebuah hadis juga dinyatakan tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji dzarrah. Artinya walaupun kecil banget kesombongan itu. Hati-hati. Jadi mafhum mukhalafahnya bagaimana? Ya kita hindari sifat itu. Kita jangan ada kesombongan sedikit pun. Kita harus tawadhu, rendah hati, membumi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Begitu maksudnya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa saya sendiri dan channel ini mendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, kemudian menolak atau berseberangan dengan Habaib Ba'ali, yang menjadi pembakar di samping kepalsuan mereka adalah kesombongannya itu. Merasa jumawa, mentang-mentang, tinggi hati, itu yang menyebalkan bagi setiap orang. Terlebih lagi ini dilakukan oleh orang warga keturunan. Lebih parah lagi. Maka tidak ada tempat di masyarakat dan juga di channel ini untuk orang-orang yang sombong. Tetapi sangat respon, sangat apresiatif terhadap orang-orang yang rendah hati, mau menolong sesama, egaliter, membumi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya tidak membeda-bedakan orang berdasarkan kekayaannya, keilmuannya, status jabatannya, nasabnya dan lain-lain. Itu yang sedang kita kampanyekan, kita dakwahkan agar kita kembali lagi kepada amanat daripada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar jauhi sikap-sikap sombong itu. Kesimpulannya, agar dekati sikap-sikap rendah hati itu, tawadhu itu, merasa kecil itu, tidak merasa jumawa itu. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa sebetulnya yang membuat mereka Ba'alwi itu sombong? Karena jabatan, karena status nasabnya itu, keturunan orang hebat, keturunan orang mulia, keturunan orang terbaik di muka bumi, keturunan kekasih Allah. Kekasih Allah punya keturunan. Nah, keturunannya inilah yang menyombong-nyombongkan diri. Kira-kira Kangjeng Nabi benci atau suka? Kangjeng Nabi sakit hati atau gembira dengan kelakuan-kelakuan mereka ini?
Tentu saja Kangjeng Nabi tidak akan rela, tidak akan gembira, bahkan akan marah murka kepada mereka yang walaupun benar sebagai keturunannya, yang benar saja marah, apalagi yang bukan lebih marah lagi, murka. Jadi Mbak Alwi ini bakalan dimurkai oleh Kangjeng Nabi dan oleh Allah. Karena apa? Karena dua hal. Pertama, mengaku-ngaku keturunan Nabi padahal bukan. Itu sudah diancam oleh Nabi sendiri, diancam neraka. Yang kedua, kesombongannya itu. Ini juga tidak akan masuk surga. Kalau tidak masuk surga, ya neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat salah satu contoh bagaimana sombongnya mereka ini. Bagaimana membangga-banggakan, menepuk dada, menjual-jual nama besar Nabi Muhammad SAW di kalangan muslimin Indonesia. Ini yang ngomong Habib Taufik Assegaf, ketua RA-nya, yang sangat membangga-banggakan, menjual, memperalat nama Nabi Muhammad SAW. Tapi ini adalah turunannya Nabi, anak cucu Nabi, mengalir dalamnya Nabi, darah daging Nabi. Jangan ikuti ajaran kebencian. Awas, ini mulai kemana-mana. Benci sama Ahlul Bait, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun dari organisasi apapun. Benci Ahlul Bait, keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat bagaimana komentar-komentar daripada netizen terhadap kelakuan Habib Taufik ini. Gerombolan para pendusta berkedok agama. Ini kata Ali Muslikun. Pendusta berkedok agama, apa maksudnya? Ya, mereka inilah yang menggunakan agama. Ayat-ayat Al-Quran diselewengkan, hadis-hadis diselewengkan untuk kepentingan mereka, untuk memperkuat nasab mereka. Bahkan mereka mendustakan, memalsukan nasab seolah-olah tersambung kepada Nabi, padahal tidak. Untuk apa? Untuk kepentingan apa? Untuk dawir-dawir, dawir ekonomi, cari-cari duit, dawir politik, menekan pemerintah, bahkan untuk dawir wadon, untuk memperalat wanita-wanita asli Indonesia untuk dinikahi kemudian ditinggal pergi begitu saja. Bahkan ada yang tidak dinikahi alias dizinahi. Kemudian ada komentar di bawahnya, betul. Kemudian ada lagi Asri berkomentar, maka belajar asal dan usul supaya kita tidak lupa dan sombong kayak iblis. Seperti di pembahasan ini intinya adalah kesombongan. Mereka harus belajar asal usulnya dari mana? Dari Yaman. Anaknya siapa? Keturunan Nabi bukan? Bukan. Ya kalau gitu nggak usah sombong. Kalau udah sombong berarti kayak iblis. Ada lagi yang komentar, percepat putus hubungan sosial dengan Habib, viralkan. Nah ini, mulai saat ini janganlah terlalu dekat-dekat dengan mereka. Hargai biasa saja. Yang punya ilmu, yang tidak punya ilmu ya hargai sesuai kapasitas saja. Yang tidak berharga jangan dihargai. Misalnya yang omongannya kotor, yang dawir-dawir, gak usah dihargai. Ada lagi yang mengatakan hensuk, saya kok nggak percaya mereka turunan Nabi Muhammad SAW. Karena omongan dan tindakannya seperti tidak mencerminkan Rasulullah. Betul. Ini bukti otentik kekinian. Keturunan Nabi tidak mungkin begitu. Tidak mungkin ngawur begitu. Ada lagi yang menyatakan netizen ini penampakan keturunan Dajjal ngaku turunan baginda Rasul. Ya dengan kelakuan mereka ini ya pantas ada yang mengatakan turunan Dajjal. Karena kelakuannya memanipulasi, menyombongkan diri. Ada lagi Bapak Warjono, kalau mereka jujur saat ini mereka panik sebab nasab dan nasibnya terancam, was-was masa depan anak cucunya. Tapi tentu mereka berakting tenang, harus bersurban agar kelihatan berwibawa. Betul. Jadi dengan isu polemik nasab ini mereka sebenarnya panik, bisa terancam semua eksistensinya. Nasabnya terancam, nasibnya terancam, kehormatannya terancam. Wah pokoknya malapetaka deh. Kemudian ada lagi yang mengatakan cucu Ubaid Bani Yahudi Askenazi imigran Yaman. Ini sudah ada penelitiannya ya.
gennya itu, haplogrupnya itu nyambungnya ke Yahudi Askenazi. Imigran Yaman, betul, mereka didatangkan dari Yaman, beranak pinak di sini. Ada lagi yang mengatakan Borham, doa para Yahudi Ba'alwi yang kerap dikabulkan ialah ketika memohon agar lancar sewaktu ndawir. Ngibul ngedabrus, mengunggul-unggulkan kehebatan mbah buyutnya. Ini rupanya dikabul oleh Allah. Jadi ndawirnya lancar. Semua didengarkan kehebatan-kehebatan mbah buyutnya itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan, ya Allah segera hancurkan orang-orang munafik yang merusak kemuliaan Rasulullah. Tentu ini merusak kemuliaan Rasulullah. Nama Rasulullah dicatut-catut, diperalat, darah Nabi, keturunan Nabi, darah daging Nabi, dan lain-lain. Kemudian ada lagi dari netizen Haji Agustri Cahyoma. Temanya bukan membenci keturunan Nabi, tapi berdusta sebagai keturunan Nabi. Jadi Taufik Assegaf ini harus memahami, kita ini memprotes mereka bukan membenci keturunan Nabi yang asli, tetapi temanya memprotes mereka yang berdusta sebagai keturunan Nabi. Jadi mereka jangan kepedean, membenci kami berarti membenci keturunan Nabi. Lu tuh bukan keturunan Nabi, jadi jangan numpang sedih. Ada lagi yang berkomentar, Batas Tonga Maulana, segini banyaknya orang Yaman, aku yakin satupun tidak ada yang mau berani tes DNA. Tentu mereka tidak akan berani karena sudah terbukti tidak nyambung. Ada lagi Nanang Arbel, alhamdulillah Ki Haji Imaduddin membongkar nasab geng Ba'alwi keturunan Yahudi. Andai enggak terbongkar, maka nama-nama jalan di kota-kota Indonesia semuanya diganti dengan nama Habib-Habib yang sudah meninggal dunia. Mari kita dukung Kiai Haji Imaduddin. Betul. Jadi upaya-upaya membaalwikan tokoh-tokoh Indonesia ini sudah sistematis berjalan lama. Jadi tokoh-tokoh di setiap kota itu yang dimunculkan adalah Habib, tokoh Ba'alwi. Maka dibuatlah Haul Solo itu untuk mengunggulkan Habib yang ada di Solo. Haul Pekalongan untuk memunculkan Habib di Pekalongan. Haul Surabaya, Haul Jakarta, Haul Banten nanti ada untuk memunculkan Habib di Banten. Dan nama tokoh ini kemudian akan diformalkan menjadi nama jalan, nama universitas dan lain-lain. Sehingga orang kita tahunya semua yang berperan berjasa itu adalah Habib Ba'alwi. Demikianlah beberapa komentar netizen yang rata-rata tidak menyukai kesombongan daripada Ba'alwi ini yang menjual-jual nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ulasan tentang kesombongan Ba'alwi ini. Mudah-mudahan mereka sadar akan kekeliruannya dan kesombongannya itu. Adanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.